Baik, kita masuk saja ke soal 155, yaitu seorang perempuan umur 27 tahun, P1A0, infartu kala 3 di TPMB. Hasil pemeriksaannya itu terdapat TFU setinggi pusat, kontraksi keras, kandung kemih, tanda-tanda pelepasan plasenta selama 15 menit. Untuk pertanyaannya, apakah penata laksanaan yang paling tepat pada kasus tersebut? Untuk optionnya ada yang A. Masase uterus, B. Observasi TTV, C. Manual plasenta, D. Penegangan tali pusat, dan E. Pemberian oksitosin kedua. Untuk kunci jawaban dari soal 155 yaitu E. Pemberian oksitosin kedua. Kata kunci penata laksanaan: infartu kala 3, TFU setinggi pusat, kontraksi keras, kandung kemih kosong, belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta selama 15 menit. Mari kita bahas soal yang ke 155. Pembahasan yang pertama yaitu A. Masase uterus tidak tepat karena plasenta belum lahir. Sedangkan masase uterus dilakukan setelah plasenta lahir. Untuk option B, observasi TTV tidak tepat karena bukan langkah-langkah penata laksanaan kala 3. Untuk C, manual plasenta tidak tepat karena manual plasenta dilakukan jika plasenta belum lahir selama 30 menit atau retensio plasenta yang disertai dengan adanya pendarahan, sedangkan pada kasus tersebut plasenta belum lahir selama 15 menit. Dan D, penegangan tali pusat tidak tepat karena penegangan tali pusat dilakukan untuk melahirkan plasenta atau menentukan adanya tanda-tanda pelepasan plasenta. Dan option yang paling tepat yaitu E, pemberian oksitosin kedua merupakan jawaban yang paling tepat karena pemberian oksitosin kedua diberikan jika setelah 15 menit ditunggu belum terdapat tanda-tanda pelepasan plasenta. Baik, selanjutnya soal 156, seorang bayi laki-laki umur 9 bulan dibawa ibunya ke posyandu untuk dinilai perkembangannya. Hasil anamnesis, bayi belum mampu duduk sendiri. Hasil pemeriksaannya itu didapatkan berat badannya itu 9 kg, panjang badannya itu 73 cm. Untuk pertanyaannya, apakah interpretasi yang paling tepat pada kasus tersebut? Optionnya itu ada A, ada kemungkinan penyimpangan, B, sesuai umur, C, meragukan, D, beresiko, dan E, normal. Untuk kunci jawaban dari soal 156 yaitu C, meragukan. Mari kita bahas. Pada kasus di atas dapat dilihat bahwa hasil KPSP-nya itu menunjukkan anak hanya mampu melakukan 7-10 tahap perkembangan. Interpretasi KPSP yang paling tepat adalah meragukan. Interpretasi KPSP meragukan jika didapatkan skor jawaban iya pada kuesioner 7 atau 8. Baik, soal 157, seorang bayi laki-laki umur 12 bulan dibawa ibunya ke seorang bidan untuk dinilai perkembangannya. Hasil anamnesis, bayi belum mampu menggenggam pensil dan belum mampu memungut benda kecil, belum mampu berdiri atau menahan beban dengan kedua kaki, dan belum mampu meniru 2-3 kata. Hasil pemeriksaan, berat badannya itu 8 kg, panjang badan 73 cm. KPSP menunjukkan anak hanya mampu melakukan 6 dari 10 tahap perkembangan. Pertanyaannya, apakah tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut? Optionnya A, rujuk ke rumah sakit, B, berikan pujian kepada orang tua, C, jadwalkan kunjungan ulang 2 minggu lagi, D, stimulasi lebih sering dengan penuh kasih sayang, E, ajarkan ibu untuk melakukan intervensi dini pada aspek perkembangan yang tertinggal. Baik, untuk jawabannya yaitu A, rujuk ke rumah sakit. Mari kita bahas soal 157. Pembahasannya, pada kasus di atas dapat dilihat bahwa bayi belum mampu menggenggam pensil dengan erat, belum mampu memungut benda kecil, belum mampu berdiri atau menahan beban dengan kedua kaki, dan belum mampu meniru 2-3 kata. Hasil KPSP menunjukkan anak hanya mampu melakukan 6 dari 10 perkembangan. Jawaban yang paling tepat adalah rujuk ke rumah sakit tumbuh kembang karena hasil interpretasi ada kemungkinan penyimpangan. Jawaban iya, 6 atau kurang. Baik, selanjutnya soal 158. Seorang bayi laki-laki umur 12 bulan dibawa ibunya ke posyandu untuk dinilai perkembangannya. Hasil anamnesis, anak mampu berdiri sendiri. Hasil pemeriksaan, berat badannya itu 9,6 kg, panjang badan 76 cm. KPSP menunjukkan bahwa anak mampu melakukan 9 dari 10 tahapan perkembangan. Pertanyaannya, apakah interpretasi yang paling tepat pada kasus tersebut? Optionnya A, ada kemungkinan penyimpangan, B, sesuai umur, C, meragukan, D, beresiko, dan E, normal. Untuk jawaban dari 158 yaitu B, sesuai umur. Mari kita bahas pembahasannya. Pada kasus di atas didapat dilihat
bahwa hasil KPSP menunjukkan anak mampu melakukan 9 dari 10 tahap perkembangan. Interpretasi KPSP yang paling tepat adalah sesuai umur. Interpretasi KPSP sesuai umur jika didapatkan skor jawaban ya pada kuesioner 9 atau 10 bagan. Algoritme kuesioner screening perkembangan KPSP untuk nomor 156 sampai 158. Dapat dilihat ya teman-teman pada tabel tersebut. Untuk soal selanjutnya yaitu soal 159, seorang bayi perempuan umur 1 bulan dibawa ibu ke posyandu untuk imunisasi. Hasil anamnesis imunisasi yang sudah didapat sebelumnya adalah imunisasi hepatitis B. Hasil pemeriksaan berat badan 3,9 kg, panjang badan 53 cm, FG-nya itu 140 kali per menit, suhunya itu 36,7 derajat Celcius, pernapasannya itu 40 kali per menit. Bidan memberikan imunisasi sesuai jadwal. Pertanyaannya, apakah KIPI yang mungkin terjadi pada kasus tersebut? Untuk optionnya yaitu A. muntah, B. demam ringan, C. rasa nyeri disertai demam, D. kemerahan disertai demam, dan E. daerah suntikan timbul bisul kecil atau papula. Baik, untuk option jawaban dari 159 yaitu E, daerah suntikan timbul bisul atau papula. Mari kita bahas soal 159. Pasca imunisasi BCG umumnya akan menimbulkan kemerahan yang muncul pada 2-3 minggu pasca imunisasi. Kemudian terbentuklah bisul atau luka bernanah atau nodul berukuran 5-15 mm pada kulit yang muncul 3-4 minggu pasca imunisasi. Bisul tersebut kemudian akan pecah dan membentuk ulkus atau borok kecil dan mengering membentuk koreng atau krusta. Krusta kemudian dapat muncul dari bagian tengah ulkus yang pada umumnya tampak pada minggu ke-13. Ulkus akan meninggalkan parut kecil yang datar berukuran 3-7 mm. Parut BCG akan dapat hilang seiring berjalannya waktu. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu soal 160. Seorang bayi perempuan umur 1 bulan dibawa ibunya ke puskesmas untuk imunisasi. Hasil pemeriksaan berat badan 3,4 kg, panjang badan 53 cm, FJ 140 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 40 kali per menit. Bidan menginformasikan akan memberikan imunisasi sesuai jadwal. Apakah cara pemberian vaksin yang paling tepat pada kasus tersebut? Untuk jawaban dari soal 160 yaitu D, intrakutan. Mari kita bahas soal 160 yaitu pembahasan pada kasus ini bayi umur 1 bulan ingin imunisasi yang paling tepat pada usia 1 bulan melalui suntikan yaitu imunisasi BCG yang diberikan secara intrakutan. Dapat dilihat pada tabel yaitu jenis vaksin, dosis, cara pemberian, dan tempat yang akan diimunisasikan. Selanjutnya soal 161, seorang perempuan umur 28 tahun G2P1A0 hamil 36 minggu datang ke TPMB dengan keluhan gerakan janin tidak dirasakan. Hasil anamnesis tidak terlalu yakin sejak kapan gerakan janin tidak dirasakan. Hasil pemeriksaan keadaan umumnya itu baik, tekanan darah itu 120/70, nadinya 80 kali per menit, suhunya itu 36,5 derajat Celcius, pernapasannya itu 20 kali per menit, TFU 32 cm, presentasi kepala DJJ 146 kali per menit. Teratur. Pertanyaannya, apakah informasi yang paling tepat dibutuhkan ibu pada kasus tersebut? Optionnya ada A, tanggal perkiraan persalinan, B, umur kehamilan, C, kesehatan ibu, D, kondisi janin, dan E, posisi janin. Mari kita bahas untuk soal 161 yaitu jawabannya D, kondisi janin. Pembahasannya itu keluhan yang mengakibatkan ibu mendatangi fasilitas kesehatan merupakan sumber kecemasan utama, sehingga informasi yang paling dibutuhkan adalah informasi kondisi kesehatan janin. Baik, soal terakhir yaitu soal 162, seorang perempuan umur 22 tahun G1P0A0 hamil 8 minggu datang ke rumah sakit dengan keluhan mengalami pendarahan sejak 1 hari yang lalu. Hasil anamnesis tidak nyeri, HCG urin positif 2 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 105/70, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit. Belum teraba batolemen, pendarahan dari OUE dengan keadaan menutup. Hasil USG kandung kehamilan berisi embrio yang tidak berkembang.
Pertanyaannya, apakah faktor penyebab yang paling mungkin pada kasus tersebut? Untuk optionnya ada A. Pendarahan berulang, B. Kelainan kromosom, C. Abortus habitualis, D. Kehamilan gemeli, dan E. Preeklamsi. Baik, untuk jawaban dari soal 162 yaitu B. Kelainan kromosom. Pembahasannya itu, untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, maka tentukan dulu diagnosanya. Diagnosis yaitu Black Tie Ovum. Dasar diagnosis keluhan pendarahan pada UK 8 minggu, palpasi belum teraba batu lemen, inspekulo, pendarahan dari OUE dengan keadaan menutup. Hasil pemeriksaan USG kandung kehamilan berisi embrio yang tidak berkembang. Black Tie Ovum merupakan salah satu penyebab terjadinya abortus pada kehamilan muda. Adapun penyebab Black Tie Ovum belum dapat diketahui secara pasti. Namun, umumnya kondisi ini terjadi akibat adanya kelainan kromosom pada sel telur. Akibatnya, proses pembelahan sel menjadi tidak sempurna. Pada kondisi ini, pembuahan tidak menghasilkan embrio dan berhenti berkembang. Selanjutnya, tubuh akan menghentikan proses kehamilan saat mengalami Black Tie Ovum. Maka kehamilan tidak dapat dipertahankan lagi. Baik teman-teman, itulah pembahasan soal UKOM dari saya. Apabila ada salah kata dan salah penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.